Ya. Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ya para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa dengan ihsan dan istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan hingga akhir hayatnya. Taib, anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, insyaallah kita tidak akan lama lagi akan melaksanakan ya PTS 1 ya penilaian tengah semester, dan kegiatan pagi ini juga akan ada ujiannya insyaallah. Dia sesuai mata pelajarannya ya. Kalau Senin dan Selasa itu biasanya apa? Akidah ya. Akidah akan ada nanti ujian akidah ya. Ya, antum silakan dibuka-buka kembali. Kemudian usahakan dihafal dalilnya. Ya kan dalilnya pendek-pendek tuh, dihafal ya. Dihafal dalilnya. Ya, kemudian untuk pelajaran yang kedua yaitu yang sekarang kita bahas yaitu fikih ya. Yang fikih antum ya lihatlah urutan-urutannya, wudu kah, ya hal-hal yang membatalkan wudu apa saja gitu kan, yang disunahkan apa saja, yang wajibnya apa saja gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti baru hadis ya, yang terakhir adalah hadis. Jadi Ustaz berharap antum mempersiapkan diri ya, jangan sampai ketika ujian berlangsung kalian bingung ya. Persiapkan diri sebelum ujian ya, siap tempur ya. Jangan santai, tangan kosong ya, sementara sesuatu akan kalian hadapi. Kalau tidak ada persiapan, maka kalian akan terkalahkan sama soal-soal tersebut. Insyaallah ya, ini perkara-perkara yang biasa. Assalamualaikum. Tip ya, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan ya yang kemarin itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau antum melihat rekamannya ya, yang pertama ada yang keluar dari dua jalan depan dan belakang, kemudian buang angin, itu membatalkan wudhu. Yang ketiga hilang kesadaran, baik pingsan, tidur yang terlalu nyenyak ataupun gila ya. Kemudian yang keempat itu meraba kemaluan disertai dengan syahwat, ini membatalkan wudhu. Kemudian memakan daging unta, baik hatinya, babatnya, ya semuanya, ya, lemaknya, ginjalnya, perut besar semua, kecuali susunya ya. Namun ada catatan ya, untuk kehati-hatian apabila seseorang ya dia nggak makan daging unta, cuman meminum kuahnya. Ini sebagian dikatakan untuk kehati-hatian hendaknya seorang itu berwudu kembali. Karena apa? Biasanya di kuahnya itu terdapat sari-sari dagingnya gitu kan. Kalau kalian makan makanan misalnya ibu kalian di rumah memasak kambing, itu kuahnya itu bau kambing. Seperti itu kan? Ya, tapi kecuali susunya ya, karena pernah datang sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah memerintahkan ya sahabat untuk meminum susu unta, kemudian beliau tidak menyuruh mereka untuk berwudu ya. Pada ini kita lanjutkan hal-hal apa saja yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Naam, orang yang berhadas ini dia tidak dalam keadaan wudu ya, atau dia sedang kalau wanita datang bulan, ini berhadas juga namanya, atau dia sedang habis melahirkan, belum dalam keadaan suci ya. Apabila seorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudu, maka diharamkan kepadanya beberapa hal yang harus
paham ini ya perkara yang dasar seperti ini. Yang pertama memegang mushaf. Tahu mushaf ya? Lembaran-lembaran Al-Quran, itu namanya mushaf. Kita tidak boleh memegang mushaf dalam keadaan tidak bersuci, ya, dalam keadaan tidak ada wudunya, ya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman, ya, di sana dikatakan apa? La yamassul Qur'ana illa tahir. Ya, jadi dikatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci, ya, illa tahir, kecuali dalam keadaan bersuci. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, nah ini biasanya kalau ahlul Quran, Al-Quran berjalan kita katakan, atau lebih dikenal dengan apa? Kalau di Arab mereka menyebutnya Al-Quran berjalan, atau penghafal Quran, ya, seorang hafiz, dia biasa, ya, seorang hafiz itu kebiasaan yang mereka lakukan adalah mengulang-ulang hafalan, ya, mengulang-ulang hafalan, baik dengan mushaf, baik dengan Al-Quran langsung ataupun tidak dengan Al-Quran, ya. Nah ini tidak mengapa membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, ini diperbolehkan. Baik antum misalnya, ya, di atas motor atau di dalam mobil ketika bepergian, pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, ya, biasa seorang hafiz itu seperti itu, dia terus diulang-ulangnya, ya, untuk menjaga hafalannya. Walaupun dia tidak dalam keadaan bersuci, tidak ada wudunya, selagi dia tidak memegang mushaf, maka ini diperbolehkan. Naam. Kemudian, ya, yang kedua, salat, ya. Jadi orang yang berhadas, ya, salat, ya, tidak boleh, ya. Ya. Ini bukannya mendapatkan pahala, bukan cuma tidak boleh, tapi seorang itu berdosa. Orang yang salat tidak bersuci, ini bukan cuma dia tidak boleh, tapi dia berdosa, ya. Sama seperti kita, orang yang salat tidak memperhatikan pakaiannya. Dia sadar habis kencing nggak dibasuhnya, terkena pula di pakaian. Setelah itu sengaja dipakai untuk salat. Ini bukannya mendapatkan pahala, ini bahkan dia akan berdosa terhadap apa yang dilakukannya. Ya, kecuali kalau memang tidak sadar, lupa gitu kan, atau tidak mengetahui ketika buang air, mungkin terpercik ke bagian pakaiannya dan dia tidak mengetahui. Ya, Allah Ta'ala alam, Allah tidak menghukumi seseorang yang tidak tahu. Ya, tapi kalau kita tahu, apalagi disengaja, ini bisa jadi berdosa. Ya, dikarenakan sudah tahu pakaiannya kena najis, ya. Mungkin karena udah datang waktu sholat. Malulah kawan-kawan sholat, anak nggak sholat gitu kan. Paksa saja, ini tidak boleh, ini berdosa dia. Ya, jadi orang yang berhadas itu tidak boleh sholat. Ya, di sini dikatakan seorang yang berhadas tidak boleh melakukan salat kecuali berwudu terlebih dahulu. Naam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Naam. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak bersuci, yang tidak ada wudunya. Ya. Jadi salah satu syarat diterimanya salat itu pertama adalah bersuci, ya, wudu, ya, wudu. Dan sebelum wudu ada namanya istinja, ya. Dia membersihkan kemaluannya. Ini harus ini sebenarnya. Ketika buang air saja, ya, makanya ketika antum buang air di kamar mandi, berhati-hatilah. Ya, biasakan kalau kita masuk kamar mandi, pakaiannya digulung terlebih dahulu. Ini dalam bentuk kehati-hatian kita, gulung terlebih dahulu, ya, supaya tidak kena percikan, ya, atau tidak terkena najis-najis yang terdapat di dalam kamar mandi. Kalau pakai jubah, kalian bisa buka di luar kamar mandi jubahnya. Tapi kalau kalian pakai pakaian, ya, jangan kalian pakai jubah nggak pakai pakaian, masya Allah, ya kan, ya, kayak orang berenang gitu kan, pakainya seksi, tidak boleh, ya, karena itu aurat. Ingat, ya, aurat itu bukan hanya nggak boleh dilihat oleh lawan jenis, ya, sesama pun nggak boleh. Ya, jadi sebagian orang mungkin itu nggak paham, ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilihat sama sesama, ya, pakaian terlalu ketat, ya, membentuk bagian depan dan belakang, ini nggak boleh juga, walaupun sesama, bukan hanya lawan jenis, begitu juga wanita, ya, seperti itu. Ya, yang pertama tadi nggak boleh memegang mushaf,
ya nggak boleh menyentuh mushaf, kemudian tidak boleh salat. Kemudian yang ketiga, ya, naam. Kalau yang ketiga ini diperbolehkan ya, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah dan sujud syukur. Biasanya ya, seseorang apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut akan melakukan apa? Sujud syukur. Ya, apalagi sesuatu nikmat itu yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Ya, karena rasa syukurnya kepada Allah, maka seorang itu melakukan sujud syukur. Namun ini lebih lebih diutamakan lagi kalau seorang itu sebelum dia sujud syukur, dia berwudu terlebih dahulu. Ya, namun sujud syukur ini bukan bagian dari salat ya. Bukan bagian dari salat. Kemudian yang keempat, tawaf. Ya. Seorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum ia bersuci ya, lebih dahulu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tawafu bil baitis shalah. Ya, tawaf di Baitullah adalah termasuk salat. Ya, tawaf. Tahu tawaf? Tahu tawaf? Keliling mengitari Ka'bah. Naam ya. Belum pernah tawaf? Belum pernah? Iya, sama, saya juga belum pernah ya. Semoga Allah mudahkan kita ya. Ya dulu guru Ustaz pernah bilang, ya asrar, kalau antum pengen punya niat yang baik, ya punya doa yang baik, insya Allah Allah akan kabulkan. Gitu. Antum kepengen haji, pengen Ustaz. Ya. Apa kata beliau? Berdoa, minta sama Allah. Ya. Terkadang ya sesuatu yang kita minta tanpa usaha kita, benar, kita cuma minta sama Allah. Dan itu sering Ustaz rasakan di kehidupan Ustaz. Ya, misalnya ketika lagi di rumah di awal-awal, ya Allah nggak punya tempat tidur, gitu kan, minta sama Allah, ya Allah belikan tempat tidur. Ya, kedar Allah, ada orang datang ke rumah, saudara kita datang ke rumah, dilihat tempat tidurnya nggak ada, gitu kan, langsung dibilang ini tempat tidur untuk antum, katanya. Ya, ini apa ya? Siapa yang ngasih? Allah langsung kan. Padahal kita belum berusaha untuk mengumpulkan uang untuk beli, enggak. Tapi ya Allah langsung berikan. Karena apa? Karena kita minta. Ini sering kayak gini ya. Terkadang ada juga seperti itu. HP-nya udah rusak. Oh, ini mau belajar daring, udah nggak ada handphone lagi. Ya, tiba-tiba kita minta sama Allah, ya Allah, handphone anak udah nggak bisa lagi untuk daring, gitu kan. Ya, layarnya udah banyak petirnya, gitu kan, udah bercak. Lihat ini huruf apa, gitu kan, nggak terbaca lagi. Ada mungkin sebagian handphone seperti itu kan, udah terlalu lama. Atau ketika baru lama buka pesannya, udah mati handphonenya. Dicas lagi, nunggu ngecasnya sejam, gitu kan. Baru dihidupkan 2 menit mati lagi. Ada yang seperti itu. Minta sama Allah, ya Allah belikan anak handphone. Ya, ada yang seperti ini. Kemudian dia mengadu sama ustadznya, Ustadz, anak nggak bisa ikut daring, handphone anak rusak Ustadz, gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kemudian apa? Allah gerakkan hati para gurunya, mereka cek, patungan kumpulkan, berikan handphone untuk dia. Ini kan siapa yang ngasih? Allah, gitu kan. Allah gerakkan hati-hati mereka. Ya, jadi jangan malu-malu minta sama Allah, minta semuanya. Ya, dunia ini kecil sekali. Ya, dunia ini seperti apa? Bangkai kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dunia ini juga seperti kotoran manusia. Itu banyak sekali kalau antum temukan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kecil sekali nilainya dunia ini di mata Allah. Ya. Hanya saja memang dunia ini ujian bagi kita umat muslim. Ya, karena ini bukan tempat kita, gitu kan. Ya, dunia itu penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kufar, bagi orang kafir. Ya, jadi antum harus paham, ya dunia ini adalah penjara bagi orang muslim. Karena tempat kita bukan di dunia, ikhwah. Ya, sebagaimana ya bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, di sana asalnya dan kita akan kembali ke sana. Namun itu teruntuk orang-orang yang taat, ya, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir ya, di sini dikatakan apa? Peringatan penting. Ya, sebelum wudu seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena membasuh kemaluan itu baik kemaluan ya maupun dubur hanya diperintahkan setelah buang air besar atau buang air kecil. Adapun ketika hendak wudu maka tidak termasuk ke dalam perintah itu. Ya, naam. Ada sebagian memang kan Ustaz di kampus ya. Waktu Ustaz kuliah dulu, kami setiap pulang kuliah, ya qadarullah kami pulangnya sering kesorean dan sholat maghrib pindah ke masjid-masjid, gitu kan. Jadi
Yang selalu saya perhatikan, kawan Ustaz itu selalu masuk kamar mandi setiap mau sholat. Ya bisa jadi ini salah satu bentuk was-was syaitan ya. Makanya ya kita cukupkan ketika kita buang air bersihkan. Jangan sampai ketika kita hendak sholat baru sibuk membersihkan. Ini bisa jadi was-was syaitan. Bahkan terkadang kita ketika sudah membersihkan, misalnya habis buang air kecil gitu kan, itu ada terasa seperti yang keluar lagi, dan ini sebenarnya was-was syaitan. Kalau kita rasa sudah cukup membersihkannya, kalaupun ada terasa sesuatu yang keluar, maka kita berlepas diri darinya. Ya karena kita sudah berusaha di awal. Apabila terasa sedikit keluar, ini adalah termasuk was-was syaitan yang buat. Sama seperti ini, ketika kalian lagi sholat, biasa sering apa? Tiba-tiba perutnya mulus, pengen buang angin. Kalian tahan-tahan gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ini sebenarnya gangguan syaitan. Ya gangguan syaitan. Ya sekarang setiap ini tapi beda waktunya ya. Kalau subuh bisa jadi, karena kita baru bangun tidur. Kalau waktunya zuhur ke asar gitu, seperti mau buang angin, dilepas saja, dibiarkan saja, nggak bakal keluar dia. Ini yang biasa saya praktekkan, tapi entah kalau antum memang biasa buang angin ya. Saya biasa kalau udah terasa di perut gitu kan, Ustaz biarkan saja, karena udah tahu ini was-was syaitan, nggak keluar, bener nggak keluar. Ini, ya, ya gitu memang. Tapi memang beda dia kalau memang terlalu sesak ya. Ada di memang yang benar-benar sesak itu beda. Tapi kalau cuma rasanya kayaknya mau keluar nih, rasanya mau keluar, enggak, insya Allah enggak. Ya, seperti itulah cara syaitan menggoda kita dari semua jalan. Selagi kita masih hidup terus digodanya. Ya, baik ya. Untuk wudhu selesai insyaallah. Ya setelah PTS kita akan lanjutkan ke sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz berharap ya bukan cuma di kelas saja ya antum pahamnya, di luar kelas antum harus mengerti pembahasan yang telah kita lakukan. Ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya dipraktekkan. Kalau bisa, ya disebarkanlah sama sekitar kita, seperti adik-adik kita, ajarkan mereka. Ya, ini dek sunah-sunah wudu gitu kan. Ini pembatal-pembatalnya, jangan sampai salah lagi. Ya, baik ya. Ustaz berharap antum semua mempersiapkan ujian. Ya, insya Allah yang tinggal beberapa hari lagi. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.